Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman sama saya Gina di channel Gina Speed. Di video kali ini saya mau bahas yang sebenarnya udah dibahas di video-video sebelumnya, dimana ini pengalaman pribadi mengenai problem di motor Honda Beat tahun 2013, dan mungkin permasalahannya bisa sama di motor-motor yang lain, mau di bawahnya pun atau di atasnya pun tahunnya ya, itu kemungkinan ada persamanya. Sedikit saya ceritakan dulu tentang motor ini. Ini adalah motor injeksi pertama dari Honda ya, ketika peralihan dari motor karburasi jadi motor injeksi. Ini motor injeksi pertama ya, tahun 2013, karena tahun 2012 itu kalau gak salah terakhir produksi Beat karbu yang shock breakernya, maksudnya yang spakbornya itu udah di atas. Nah, untuk video kali ini saya mau bahas tentang motor ngegas sendiri, gimana cara ngatasinya. Saya dapat beberapa komentar ya, ada yang hampir masuk ke laut gara-gara ngegas sendiri, ada yang udah kecelakaan 3 kali gara-gara ngegas sendiri, dan juga ada yang kepental jauh lah, atau masuk ke got katanya ya, di beberapa komentar yang saya lihat. Ini sebenarnya bukan masalah sepele ya, perihal motor ngegas sendiri, karena untuk permasalahannya pun kita belum tahu pasti apa penyebabnya. Yang jelas ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu dari ECU bisa, dari sensor EOT bisa, dari per ISC juga bisa, dari sensor-sensor yang bermasalah juga bisa. Jadi setiap problem yang ada di motor itu tidak selamanya masalahnya sama dan ngatasinya juga sama. Jadi tetap tergantung penyebabnya juga. Nah, saya mau kasih tahu cara berhentiin motor ngegas sendiri. Karena motor saya pun ini ya, walaupun udah saya ganti TPS-nya, terus saya bersihin throttle body, dan juga saya bersihin idle speed controlnya. Kalau di Honda itu bukan ISC ya, tapi IACP atau idle air control valve, tapi orang-orang lebih familiar nyebutnya ISC ya, idle speed control. Itu sebenarnya untuk cuk otomatis ya, menurut saya. Nah, untuk mengatasi motor ngegas ini, terutama di Honda Beat ya, mau Honda tahun berapapun yang udah injeksi terutama, cara sederhananya ada tinggal cabut cabut aktuator ISC-nya. Nah, ini aktuatornya. Nah, yang di bawah itu TPS namanya. Nah, ini tuh TPS, yang ini yang bawah. Nah, yang atas tuh ini ISC. Nah, misalnya teman-teman di rumah motornya ngegas sendiri mulu, mau ke bengkel jauh, mau dibawa ke bengkel, kalau dituntun jauh, misal kalau didorong ya, dan jika kalau dipakai pun ngegas sendiri. Nah, teman-teman bisa ngakalinya cabut ini, cabut soketnya aja ya, bukan aktuatornya. Nah, ini cabut. Susah lagi kalau tangan satu ya. Nah, ini cabut. Bentar, saya jeda dulu videonya ya. Nah, ini nih soket ini ya, atau konektor ini cabut ini. Bentar, ini agak blur ya. Nah, ini coba setelah dicabut terus nyalain mesin, apakah ngegas lagi atau enggak. Tapi efeknya dari mencabut ISC ini atau cuk otomatis ini, motor teman-teman akan
sedikit sulit untuk hidup. Karena apa? Karena tugas ISC ini untuk menyuplai udara yang lebih banyak ketika motor dinyalakan ya, mesin dihidupkan. Jadi tugas ISC ini menyuplai udara melalui katup bypass ya. Jadi tidak melalui katup throttle, jadi melalui pinggirnya tuh ada lubang kecil, jadi ngambilnya dari situ. Tapi tetap untuk udaranya dari filter udara ya, cuman nggak melalui valve throttle, jadi melalui bypass yang kecil, ada lubang kecil. Nah, efeknya yang tadi saya sebutkan, motor jadi sulit hidup atau hidup. Walaupun hidup itu agak sedikit tersendat lah ya, sebagaimana mestinya kita pakai motor karbu. Nah, ketika teman-teman pakai motor karbu kan kalau kedinginan ya sulit hidup ya, jadi konsepnya sama. Jadi biasanya ngegas sendiri itu karena cuk otomatis ini nyala terus. Biasanya yang saya perhatikan ya, ini pun saya sudah coba ketika saya mudik lebaran, mudik kemarin tahun baru. Setiap saya pindah kota dari ngerantau terus pulang kampung, itu pasti ngegas sendiri. Entah, saya belum tahu penyebabnya apa. Mungkin beda suhu kah atau beda udara, saya gak tahu. Yang jelas saya copot ini, tapi nggak copot full kayak gini ya, karena untuk keamanan konektornya juga, jadi saya cantolin doang, jadi asal masuk tapi nggak terhubung ke ISC nya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu suaranya kayak gimana, kayak gini. Jadi sebenarnya mesinnya suaranya normal, suaranya normal, mesinnya pun hidup normal. Tapi kalau awal hidup mesin itu kan biasanya untuk motor injeksi ya, apapun motor injeksinya, kalau pertama kali hidup itu gasnya naik dulu. Walaupun kita gak ngegas ini, gasnya naik dulu sekitar 3 atau 5 detik, nanti turun. Nah, kalau ini langsung gasnya stasioner ya, langsung normal karena gak pakai cuk otomatis. Nah, mungkin teman-teman nanya, kalau soketnya dicabut kayak gitu apakah gak akan berpengaruh ke lampu mil? Gak akan ya, karena ini tuh aktuator, bukan sensor. Jadi aktuator itu adalah alat ya, output dari sensor. Jadi sensor memberikan informasi. Jadi sensor memberikan informasi ke ECU. Nah, terus ECU memberitakan aktuator untuk bekerja. Jadi gak akan ada indikator malfungsi ya di lampu mil ini. Nah, lampu milnya juga agak hidup ya, karena ini bukan masalah. Nah, salah satu alasan saya copot ini waktu ngegas sendiri, karena ini satu cara paling mudah ya buat ngatasin ngegas sendiri. Sampai sekarang pun sebenarnya saya belum menemukan masalah utamanya motor kita ngegas sendiri itu. Ya tadi banyak faktor ya, seperti tadi mungkin per ISC nya bermasalah, mungkin sensornya error, mungkin TPS nya rusak, ataupun sensor EOT nya rusak karena salah memberikan informasi ke ECU ya. Tapi untuk analisis saya kali ini itu merujuknya ke sensor EOT. Walaupun tidak ada indikasi malfungsi di lampu mil ya, tapi untuk analisis saya ini kerusakan ada di EOT. Ini analisis pribadi ya. Karena apa? Sensor EOT itu memberikan informasi ke ECU bahwa kondisi mesin itu sedang dingin atau sedang panas.
Nah, saya mengartikan ketika mesin dingin, sensor EOT itu memberikan informasi ke eco bahwa mesin sedang dingin. Ini posisi awal dihidupkan ya. Nah, ketika eco menerima informasi bahwa mesin masih dingin, maka eco memerintahkan aktuator ISC untuk membuka katup udara agar udara lebih banyak masuk dan mesin RPM-nya ditinggikan terlebih dahulu selama tadi 3 sampai 5 detikan. Setelah itu turun normal. Nah, kalau sensornya error, itu sensor EOT itu memberikan informasi ke eco walaupun mesin sudah panas, tapi sensor EOT memberikan informasinya itu mesinnya masih dingin. Jadi kemungkinan eco pun memerintahkan sensor ISC aktuator ISC untuk terus membuka katupnya. Jadi udaranya terus ngalir ke ruang bakar, alhasil jadi ngegas sendiri. Itu analisis saya untuk kali ini ya. Karena sebelum-sebelumnya saya belum analisis sampai sini. Yang jelas yang dulu saya lakukan itu hanya upaya untuk menemukan masalah utamanya, tapi sampai saat ini pun belum menemukannya. Ya, kemungkinan kalau memang ketemu masalah utamanya itu sensor EOT, saya akan menggantinya ya. Tapi saat ini belum belum yakin ya kalau masalahnya ada di sensor EOT. Soalnya sekarang pun normal ya, kalaupun itu dipasang. Tidak normalnya itu menurut saya kalau pindah kota, ketika saya mudik dari kampung halaman atau dari kampung halaman ke perantauan, itu baru ya bermasalah. Tapi setelah di reset injeksi itu aman kembali. Jadi awalnya saya nyampe ke kampung halaman nih, error ngegas sendiri, terus saya reset eco, reset ECM, terus reset TP, itu kembali normal lagi. Entah, saya gak tahu apa penyebabnya dan apa alasannya. Saya juga masih nyari sekarang. Tapi untuk solusi tadi yang saya kasih buat teman-teman yang ngegas sendiri, bisa cabut ininya. Nah, soket ISC-nya gak akan masalah kok kalau aja. Mungkin cuma susah hidup doang karena kurang suplai udara ataupun bahan bakar ya. Yang jelas sih kurang suplai udara aja. Jadi motor teman-teman ketika ini yang dicopot konektornya, paling agak susah hidup di awal doang. Untuk kesananya aman, gak akan masalah. Yang penting teman-teman kalau ininya dibuka kayak gini, lindungin ya, entah itu diplastikin kayak atau gimana. Tapi kalau saya lebih dimasukin aja kayak gini. Nah, tapi gak sampai bunyi klik ya. Kalau bunyi klik itu artinya nyambung ke sana. Tapi itu pun kalau motornya bermasalah. Kalau tidak ya pasang aja sampai bunyi klik. Nah, kayak gitu. Ini kan gak ada masalah. Oke, mungkin teman-teman itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, silakan tulis di kolom komentar.